Tahukah kalian siapa Polybios? Polybios dikenal sebagai penulis sejarah berbakat yang berasal dari Yunani, dan dia murid dari Aristoteles. Ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan, oligarki, monarki, dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus, berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teori ini lahir sekitar 200 sebelum Masehi di Megapolis, Arcadia, di mana pada saat itu adalah anggota aktif dari Liga Achaean, dan ayahnya Lykortas. Polybios adalah orang terkemuka pemilik tanah dan politik. Akibatnya, Polybios dapat mengamati tangan yang mengurusi urusan politik dan militer Megapolis. Pada tahun 182 sebelum Masehi, ia diberi kehormatan ketika Polybios dipilih untuk membawa guci pemakaman Peloponnes, salah satu politisi Achaean paling terkemuka dari generasinya. Kurang lebih pada tahun 168 sebelum Masehi atau 170 sebelum Masehi, Polybios terpilih menjadi Hipparchus atau pemimpin kavaleri. Awal karir politiknya sebagian besar dikhususkan untuk menjaga independensi Megapolis. Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut siklus teori, yang merupakan suatu pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu untuk mengganti bentuk pemerintahan politeia dengan demokrasi. Siklus Polybios yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan oklokrasi. Monarki berasal dari kata mono yang berarti satu dan archen yang berarti memerintah. Monarki merupakan bentuk negara paling tua. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang raja yang berbakat dalam kepandaiannya dan keberaniannya. Pemerintahan ini demi kepentingan umum berdasarkan kesusilaan dan keadilan. Namun, pemimpinnya mulai sewenang-wenang dan menjadikan pergantian raja. Monarki dibagi menjadi 3, yaitu 1. Absolut, dipimpin oleh seorang raja yang rajanya tidak terikat oleh hukum yang berlaku di daerah itu sama sekali atau bisa dikatakan bebas. 2. Konstitusional, dipimpin oleh seorang raja yang setiap tindakan rajanya terikat oleh hukum yang berlaku di daerah itu. 3. Parlementer, di mana seorang raja hanyalah sebuah simbol, yang aslinya daerah itu dipimpin oleh rakyatnya. Tirani, di mana suatu daerah dikuasai oleh seorang raja, tetapi raja tersebut bersifat otoriter dan hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Seiring waktu, warganya mulai memberontak karena tindakan dan penderitaan dari seorang tiran. Pada masa ini, para warga akhirnya memilih beberapa orang dari golongan ningrat yang cerdik dan pandai untuk diberi kepercayaan pemerintahan selanjutnya. Lalu aristokrasi berasal dari kata aristoi yang berarti cerdik, pandai atau bangsawan, dan archen terdiri dari bangsawan cerdas yang dapat memahami sebuah negara sehingga dapat mengayomi rakyat. Tetapi sama halnya dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan ini mulai mengalami kemorotan dan pembusukan, menjadikan pemerintah yang suka memerintah, suka main hakim sendiri, dan sewenang-wenang. Oligarki berasal dari kata oligoi, yang berarti sedikit dan archen,
dipimpin oleh beberapa orang yang melepas konsep bernegara yang lama dan mengubah untuk kepentingan pribadi. Pemimpin bertindak sewenang-wenang dan memperkosa hukum. Pada masa ini, akhirnya warga melakukan perlawanan. Demokrasi. Kemenangan pada masa sebelumnya menjadikan pemerintahan ini dipimpin oleh rakyatnya sendiri, sebuah bentuk pemerintahan di mana semua rakyatnya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam proses pemerintahannya mengalami kemunduran karena warganya tidak tahu pendidikan. Ahlokasi berasal dari kata ohlo yang berarti orang biadab, tanpa pendidikan, atau juga rakyat hina kratein. Dipimpin oleh seorang rakyat yang biadab, sehingga sistem pemerintahannya telah terlewat batas dan telah bergerak sebebas-bebasnya dan melakukan korupsi. Pada akhirnya, kembali pada masa monarki. Siklus tersebut digambarkan dalam bentuk bagan oleh Wirojono Projodikoro dalam bukunya Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik. Siklus yang dibuat oleh Polybios menunjukkan keunggulan cara berpikir dan memahami dinamika dan perkembangan. George H. Sabin. Pemerintahan yang baik dan buruk, yakni dari monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan aklerasi, dan kembali ke awal. Menurutnya, teori ini menarik karena didasarkan pengalaman dan negara. Menurut Suhino, memiliki dua kelemahan tentang teori Polybios. 1. Gambaran timbul pemerintahan baru dan terlalu sederhana bila disejajarkan di kehidupan nyata. 2. Tidak mungkin ilmu sosial itu disebabkan yang sama lalu mengakibatkan hak yang pernah terjadi. Misalnya monarki menimbulkan tirani, melainkan langsung monarki ke demokrasi.